Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini di mata kuliah pembelajaran Sains AUD, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang manfaat sains untuk AUD serta pelaksanaan pembelajaran sains AUD. Baik. Nah, kita ingat kembali bahwa sains merupakan proses pengamatan, berpikir, dan merefleksikan aksi dan kejadian atau peristiwa. Sains juga merupakan cara kita berpikir dan melihat dunia sekitar kita. Ini adalah salah satu cabang ilmu atau subjek bahasan yang mengkaji terkait fakta-fakta atau kenyataan yang terkait dengan fenomena alam. Nah, jadi memang sains pada anak usia dini itu bisa menstimulus mereka untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, dan mengkaitkan antar konsep atau peristiwa. Bagaimana sih pentingnya sains untuk AUD atau manfaatnya? Bahwa ternyata memang sains membiasakan anak-anak mengikuti tahap-tahap eksperimen dan tak boleh menyembunyikan suatu kegagalan. Jadi memang gagal juga merupakan pembelajaran untuk anak. Artinya, sains dapat melatih mental positif, berpikir logis, dan urut, sistematis. Nah, apa yang dikembangkan? Spiritual, ya, rasa syukur dan memuji keagungan Allah. Observasi, berlatih menggunakan seluruh inderanya untuk mengenal nama benda, bagian-bagian, dan memberi nama bagian serta fungsinya. Untuk klasifikasi, berlatih mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu, pengukuran, menggunakan bilangan, kemudian ada rasa empati pada benda yang diteliti. Misalnya ketika meneliti hewan berkaki 4, misalnya meneliti kucing, ada rasa empati. Tujuan pembelajaran sains bagi anak usia dini menurut Levert bahwa yang pertama itu terampil, ya, jadi memang anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah tadi, ya. Yang kedua, melatih anak agar memiliki sikap ilmiah. Yang ketiga, agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang lebih baik, gitu ya, berdasarkan memang standar informasi yang seharusnya. Jadi bukan hal-hal yang menurut dongeng, ya, karena memang informasi yang disajikan merupakan hasil temuan dan rumusan yang objektif serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang menaungi. Kemudian agar anak lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada di lingkungan dan di alam sekitar. Karena memang lingkungan dan alam sekitar itu yang dekat dengan anak-anak. Berikutnya ke pelaksanaan pembelajaran sains anak usia dini, bahwa memang memerlukan adanya metode pembelajaran, karena metode pembelajaran merupakan suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disusun dalam bentuk kegiatan. Adapun fungsi metode, ya, fungsinya yaitu menuntun menyampaikan materi, membangkitkan perhatian dan minat belajar, menciptakan interaksi, memproses perubahan individu, kemudian menciptakan iklim belajar sehingga tidak membosankan. Seperti itu. Pertimbangan untuk memilih metode apa yang cocok, ya, ketika membelajarkan sains pada anak usia dini. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa, gitu ya? Misalnya tentang gejala alam. Tujuannya apa? Seperti itu. Jadi nanti akan dipilih metode apa yang cocok, ya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai, sehingga metode apa yang nanti akan dipilih. Kemudian karakteristik anak juga perlu, ya. Jadi ketika anak memiliki karakteristik yang kinestetik, apakah cocok dengan metode mendongeng misalnya? Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk pengajar atau guru, ya. Kemudian alokasi waktu. Nah,
Ketika tadi tentang gejala alam misalnya, metode yang digunakan nanti metode karya wisata misalnya ya. Apakah alokasi waktunya cukup? Ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Kemudian keterkaitan metode dengan dimensi perkembangan anak, perkembangan nilai dan sikap, ya. Kemudian perkembangan emosi, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Nah, ini ada metode pembelajaran AUD nanti ya yang bisa teman-teman pilih ketika ingin mencapai tujuan pembelajaran sains di AUD. Ya, berikut nanti Ibu akan eksplorkan. Yang pertama itu metode bercerita, ya. Buku cerita atau read aloud, ya, membacakan dengan keras melalui buku cerita, dongeng, kemudian menggunakan ilustrasi gambar atau ekspositori, ya, menunjukkan gambar, menggunakan papan planel, menggunakan boneka, kemudian dramatisasi, ya, boneka baik itu boneka tangan maupun boneka yang biasa ya, kemudian dramatisasi. Manfaat cerita melatih menjadi pendengar, mengembangkan imajinasi anak karena dengan bercerita bukan melalui televisi ya. Kalau televisi itu animasi bergerak dengan cepat. Kalau bercerita itu mengembangkan imajinasi anak, mengenalkan nilai dan norma, mengenalkan anak pada tempat, benda atau peristiwa yang belum pernah ditemui atau dialami, mengenalkan berbagai peran dalam kehidupan di masyarakat. Nah itu ya. Kemudian 2, ada metode bercakap-cakap atau berbincang-bincang, ya, berkomunikasi, ngobrol seperti itu, ya. Manfaat ngobrol atau bercakap-cakap, ada aktualisasi diri, komunikasi, ya, karena 2 arah, ya, TikTok tanya jawab gitu ya, atau saling, jadi bukan menceramahi, beda ya, bercakap-cakap dengan ngomongin, ya. Karena ada komunikasi 2 arah. Membangun jati diri, mendapatkan informasi dan wawasan. Ya. Berikutnya yang ketiga ada metode pemberian tugas. Ya, pemberian tugas. Manfaat pemberian tugas melatih kemandirian, ya, melatih untuk berkreasi. Jadi silahkan anak-anak AUD untuk berkreasi. Setelah diberikan tugas, apa yang dia pikirkan, ya, mengembangkan aspek perkembangan, kemudian meningkatkan rasa percaya diri ketika saya telah mampu menyelesaikan tugas dari gurunya, seperti itu. Ada yang keempat, metode sosiodrama dan bermain peran atau role play. Ya, yang kelima, demonstrasi. Jadi guru menunjukkan pada siswanya, mendemokan, ya, ikut proses terlibat. Kemudian manfaat demonstrasi, perhatian anak terfokus, lebih praktis dan efisien. Kemudian mempermudah pemahaman anak. Untuk demonstrasi, pemahaman lebih tahan lama karena ada proses menunjukkan, beda halnya dengan tadi. Jadi tergantung materi atau tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Yang keenam, nah ini yang kita akan coba lakukan, itu metode eksperimen ya. Metode eksperimen ini tentu siswa juga diberi kesempatan untuk melakukannya. Tapi tapi tetap siswa dalam pengawasan. Di pertemuan minggu lalu pernah dikatakan bahwa memang guru punya strategi untuk persiapan dulu sebelum melakukan sesuatu. Ya, ada antisipasi dan sebagainya. Manfaat eksperimen ini berpendapat, berpengalaman langsung, membuktikan kebenaran, dan akhirnya bisa menarik kesimpulan. Oh, jadi ternyata misalnya ya, ketika percobaan minyak dengan air, minyak sama air tidak bisa bersatu ya. Karena mungkin minyak lebih kental dan sebagainya. Itu jadi bisa menarik kesimpulan untuk anak, gitu ya. Berikutnya ada karya wisata. Makanya ketika
apa ya, usia AUD atau TK itu ada study tour ya. Study tournya apa namanya? Ya study tour seperti itu. Itu karya wisata. Menumbuhkan minat mengeksplorasi pengalaman langsung, kemudian kemampuan sosial, dan yang terakhir bisa menambah wawasan karena mengunjungi atau memiliki pengalaman baru, ya seperti itu. Meskipun memang pengalaman baru itu uh, pernah dikunjungi misalnya suatu tempat, tapi kan pengalaman baru bersama teman-teman. Kemudian proyek, ya proyek ini misalnya tetap dibimbing ya, membuat suatu bedanya dengan eksperimen. Kalau eksperimen itu langsung, kalau proyek ini ada proses yang memerlukan waktu, ya. Misalnya proyek untuk mengamati tumbuhan kacang atau perkecambahan bukan kacang ya. Bisa kacang tanah atau perkecambahan dari ini ya tokol gitu ya. Nah, itu bisa diamati. Misalnya di tempat terang bagaimana, di kardus bagaimana, di gelap bagaimana. Nah, itu ya. Manfaat proyek kerjasama, tentu kalau proyek itu tidak dilakukan mandiri ya, bisa kerjasama antara ibu dan anak tentunya. Jadi ada suatu koordinasi, tanggung jawab, kemudian kemampuan sosial dan pengalaman langsung. Adapun langkah-langkah pembelajaran sains anak usia dini, jadi langkah pertama itu ya belajar dari mulai yang terdekat. Ya. Misalnya yang terdekat dengan siswa atau anak, lingkungan sawah misalnya atau tanaman, nah itu bisa dipelajari. Kemudian mengamati, ya. Akhirnya melatih untuk menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Misalnya, ini juga sains ya, jangan dikira untuk bola memantul aja kita berbicara tentang fisika ya. Ketika berbicara tentang bola karet yang dipantulkan ke lantai, itu apa yang terjadi? Nah, itu kan mulai yang terdekat ya. Sering sekali misalnya karena bermain bola, oh kenapa bola karet itu bisa. Nah ini, menggali pengalaman anak mengenai bola, mengajak anak memantulkan bola karet, mengajak anak mengamati berbagai jenis bola, ada bola karet, kemudian ada bola sepak bola misalnya, kenapa nggak mantul ya, ada bola plastik dan sebagainya. Mengamati dengan melibatkan panca indera, mata, tangan, kaki, ya. Kemudian tekstur dan bahan, bagaimana teksturnya ketika bola itu terbuat dari karet, dari plastik, kemudian lainnya. Membandingkan pantulan bola, misalnya ada bola basket, bola bekel, kemudian ada bola plastik, bagaimana pantulannya. Itu juga kita sedang membelajarkan siswa tentang sains. Menanyakan, rangsang anak untuk bertanya. Himpun semua pertanyaan anak. Ajak anak untuk menebak mana yang memantul lebih tinggi, mana yang lebih elastis. Coba rangsang anak untuk bertanya. Jadi, apa ya yang terjadi kalau misalnya dipantulkan di tanah? Itu menjawab ya. Terus ini apa? Ya dan sebagainya. Itu rangsang anak untuk bertanya. Mengumpulkan informasi, uji coba pembuktian pertanyaan, mengelompokkan, mengukur eksperimen, kemudian ajak anak menjatuhkan berbagai bola dari atas, ajak anak-anak untuk ya, mohon maaf ya. Mengumpulkan informasi, menguji pertanyaan, kemudian mengelompokkan, mengukur eksperimen, ajak anak-anak menjatuhkan berbagai bola tadi ya dari atas, kemudian anak-anak mengukur beberapa tinggi bola mantul. Nah ini mencatat dengan gambar.
Tuh ya, jadi bisa, nggak apa-apa gambar anak juga seperti ini ya. Jadi yang penting bisa mengilustrasikan dan mengkomunikasikan. Mengolah informasi, mengurai hasil uji coba dengan menceritakan kembali. Akhirnya mengkomunikasikan, membuat kesimpulan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, membuat contoh penggunaan lain. Baik, itu semua merupakan